Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, jurusan PAI yang kami hormati. Jadi pada kesempatan ini di awal-awal perkuliahan kita tentang mata kuliah ilmu pendidikan Islam, ini penting sekali untuk kita ketahui bersama mengenai mappingnya atau peta konsepnya, sehingga selanjutnya dalam pembahasan mata kuliah selama satu semester paling tidak di pertemuan awal ini dapat kita petakan secara jelas mengenai kerangka-kerangka keterkaitan konsep, keterkaitan teori di setiap pertemuan itu tampak jelas begitu. Nah, baik. Sekarang kita langsung masuk kepada peta konsep dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Nah, di dalam tampilan video ini kan sudah saya munculkan jelas bahwa ilmu pendidikan Islam itu sebenarnya berbicara tentang ilmunya pendidikan Islam begitu. Nah, kalau teman-teman di pesantren tentunya pernah mendengar istilah idhofah begitu. Jadi ilmu pendidikan Islam itu adalah ilmunya atau teori-teorinya bagaimana idealnya pendidikan Islam itu. Nah, sekarang kita lihat Islam, ya, kita lihat lingkaran yang ada tulisan Islam. Jadi Islam itu juga mengatur tentang bagaimana mestinya praktik pendidikan. Nah, begitu. Sehingga lebih kita kenal dengan istilah pendidikan Islam. Nah, begitu. Kemudian apa saja yang nanti akan dikupas atau apa saja yang berhubungan dengan pendidikan Islam itu, teman-teman sekalian? Maka yang pertama adalah ilmu tentu saja. Nah, jadi ilmu itu nanti menurut perspektif Islam yang kemudian nanti masuk dalam wilayah pendidikan Islam. Nah, begitu. Itu bagaimana? Jadi yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah tentang ilmu dalam perspektif Islam. Karena ilmu itu secara umum, ya kan, peta keilmuan secara umum itu kan ada dua yang banyak kita temui itu, yaitu ilmu dalam perspektif Barat pada umumnya dan ilmu dalam perspektif Islam begitu. Karena nanti orientasinya sudah sangat berbeda. Misalkan kalau di Islam itu tentu saja nanti orientasi dari ilmu itu tentu saja tidak hanya berbicara tentang materi atau keduniaan saja, tapi ada tanggung jawab kepada pencipta ilmu sendiri, pencipta manusia itu, atau hubungan teosentris lah begitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang tujuan pendidikan menurut Islam begitu. Ya, jadi tujuan pendidikan itu kalau dibaca dengan paradigma Islam, dengan perspektif Islam itu bagaimana? Maka itu nanti juga yang akan dibahas di dalam ilmu pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya, setelah diketahui tentang tujuan pendidikan Islam, maka akan membahas tentang objek atau subjeknya dari pendidikan itu sendiri, yaitu tentang manusia. Di sini nanti di dalam ilmu pendidikan Islam ini akan dibahas mengenai konsep fitrah atau potensi begitu. Kalau di Barat mungkin lebih dikenal dengan istilah-istilah fitrah itu adalah teori-teorinya tabula rasa itu. Jadi kosong begitu. Dan nanti tentu saja berbeda dengan Islam. Kalau di Islam itu manusia lahir itu tidak dalam keadaan kosong atau kertas putih, itu tidak begitu, tapi lahir dengan membawa potensinya masing-masing. Kemudian selanjutnya pendidik. Nah, ini tentu saja faktor yang paling penting di dalam pendidikan, yaitu adalah pendidik atau guru. Nah, di dalam Islam sendiri nanti ternyata banyak sekali tawaran-tawaran konsep, tawaran-tawaran term begitu yang diusung, yang dianggap nanti mewakili secara utuh bagaimana potret pendidikan Islam itu secara utuh begitu. Kalau di Indonesia kan dikenal dengan guru begitu, tapi ternyata di dalam Islam, pendidikan Islam nanti akan banyak sekali term-term atau istilah-istilah untuk menunjuk itu. Misalkan ada murabbi, ada muallim, ada mudarris dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya
kalau ada pendidik maka tentu akan ada peserta didik. Nah, peserta didik itu juga nanti akan dikupas di dalam mata kuliah ini, siapa sebenarnya peserta didik itu menurut perspektif Islam. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah alat-alat pendidikan. Ya, hal-hal yang dibutuhkan di dalam pendidikan, ya, alat-alatnya apa yang diperlukan dalam pendidikan Islam nanti juga akan dibahas di sini. Dan karena ia sangat berhubungan dengan pendidikan Islam termasuk. Kemudian selanjutnya tentang lingkungan pendidikan. Jadi Islam memandang lingkungan pendidikan itu bagaimana mestinya berpengaruh terhadap pendidikan itu. Misalkan dari lingkungan keluarga, kemudian bergeser ke lingkungan sekolah, kemudian bergeser ke lingkungan masyarakat. Ya, maka itu menurut perspektif Islam itu bagaimana? Nah, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang konsep pendidikan seumur hidup. Nah, kenapa pendidikan Islam itu memandang penting tentang terusnya berjalan sebuah pendidikan? Ya, karena pendidikan itu sebenarnya tidak pernah selesai. Sejak manusia itu lahir sehingga dia meninggal dunia, ini sangat membutuhkan ilmu. Makanya nanti bagaimana perspektif Islam memandang pendidikan seumur hidup nanti akan dikaitkan tentunya dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, misalkan tentang aturan-aturan wajib belajar yang sekarang menjadi 12 tahun itu. Nah, paling tidak inilah lingkaran hal-hal yang nanti akan dikupas pada mata kuliah ini, ya, mulai dari ilmu sampai pendidikan seumur hidup tadi. Semuanya ini dalam perspektif Islam. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian untuk peta konsep secara sederhananya. Nanti untuk lebih jelasnya, ya, mengenai konsep dasar secara utuh mata kuliah kita nanti akan kita pelajari bersama dalam diskusi secara virtual begitu ya. Oke, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.